Baik, silakan adik-adik buka bukunya di halaman 121. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, bacalah teks berikut dengan saksama. Silakan adik-adik baca. Di sini ada bacaan dengan judul kambing yang ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Sekarang mari kita kerjakan soalnya. Setelah itu jawablah pertanyaan berikut menggunakan huruf tegak bersambung. Nomor 1, bagaimana suara kambing? Nah, nomor 1 ini ya. Suara kambing yang ini jawabannya adalah ini. Mbak. Silakan ditulis kembali. Kemudian B, berapa jumlah kaki kambing ya? Jawabannya adalah 4. Jawaban soal yang B. Kemudian C, apakah kambing jantan memiliki tanduk? Jawabannya adalah memiliki ya. Kemudian yang D, bagaimana cara kambing berkembang biak? Jawabannya adalah beranak. Mudah ya. Sekarang kita lanjut di halaman 124. Di sini ada pendalaman materi, aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Yang perlu adik-adik pahami, ini beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya. Nomor 1, kata di awal kalimat, contohnya. Dan nomor 2, kata pada judul teks. Kemudian 3, nama orang ya, Dedi, Komang, seperti Fani. Kemudian yang keempat, nama bulan dan hari ya. Contohnya Januari, Februari, Senin, Kamis. Sekarang kita ke soal. Yang nomor 1, lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat dalam teks berikut. Jadi yang tidak tepat pada bacaan ini adalah yang pertama D. Ya, ini. Huruf D. Kemudian kura-kura ini terusnya hanya kecil. Ini K karena dia di tengah kalimat. Kemudian setiap hari kura-kura peliharaannya diberi makan, ini benar. Kemudian Denny memberinya sayur, nah ini tidak tepat. Terusnya S-nya kecil. Dan bekas buah-buahan. Tak lupa Denny, nah ini Denny, ini harusnya D-nya besar. Membersihkan kandangnya. Kandang kura-kura perlu dibersihkan secara rutin. Benar. Kandang yang bersih, ini bersihnya kenapa huruf besar? Ini salah ya, harusnya B-nya kecil. Mencegah kura-kura terserang penyakit. Kemudian nomor 2, tuliskan kembali teks kura-kura peliharaan Denny menggunakan huruf kapital yang tepat. Jadi ini yang kecil ini di sini ya.
ini harusnya hurufnya besar seperti ini. Yang ini harusnya K-nya kecil, K kecil ya. Kemudian yang ini S-nya S kecil. Ya, ini ya. S-nya S kecil. Kemudian ini D-nya harusnya D besar. Ini ya, D ini harusnya D besar. Kemudian B ini bersih, harusnya B-nya B kecil ya. Silahkan adik-adik tulis kembali. Ya, nomor 3, buatlah sebuah cerita tentang hewan peliharaanmu dan cara merawatnya. Tuliskan di buku tugasmu menggunakan huruf kapital yang tepat. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Silakan adik-adik tulis di buku adik-adik. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali di halaman 130. Masih cara penggunaan huruf kapital pada nama bulan. Contohnya seperti ini. Januari, D-nya besar. Mei, M besar. Dan ini nama orang, Pak Joko. Kita kerjakan soalnya. Nomor 1, tuliskan kembali kalimat berikut dengan penulisan yang tepat. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Ini saya akan berikan koreksi untuk huruf yang harusnya memakai huruf kapital. Nanti silakan adik-adik salin ke dalam huruf tegak bersambung. Ini K, ini harusnya K-nya besar. Dan Lani, L-nya besar. Februari, F-nya besar. Kemudian nomor B, Made, ini M-nya harusnya besar. Mengikuti bimbingan belajar dari bulan Mei. Nah, ini M-nya harus besar. Ke Juni, D-nya besar. Kemudian C, Dedi, ini D-nya harus besar. Lahir pada tanggal 2 September, S-nya harusnya besar. Kemudian D, Maria, M-nya besar. Libur sekolah pada bulan Desember. Nah, ini harusnya D-nya besar. Kemudian E, Fitri, F-nya harusnya besar. Memelihara kelinci sejak bulan April, A-nya harus besar. Nah, sudah saya koreksi. Silakan adik-adik tulis di dalam huruf tegak bersambung. Kita lanjut ke nomor 2, lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Nah, yang tidak tepat dan teks berikut. Salin di buku tugasmu dengan huruf tegak bersambung dan huruf kapital yang tepat. Pak Danu memelihara sepasang burung. Ini harusnya B-nya kecil ya. B kecil. Perkutut, P-nya kecil. Ini B kecil. Tegak bersambung. Kemudian Pak Danu membelinya pada bulan Maret. Nah, ini benar ya. Dan C pada bulan Mei. Nah, bulannya ini harusnya kecil saja. Bulan Mei, M-nya harusnya besar. Burung tersebut bertelur. Pak Danu menantinya dengan sabar. Telur tersebut menetes pada bulan. Nah, bulan ini harusnya kecil saja. Agustus, A-nya besar, benar. Seperti itu, silakan ditulis kembali di huruf tegak bersambung. Kita lanjut lagi di halaman 133. Penggunaan huruf kapital pada nama orang ya. Nih, nama orang. Kita kerjakan soalnya.
lingkarilah huruf pada kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Nah, ini soalnya ada di halaman 134. Nah, adikku. Nah, ini karena A ini harusnya awal kalimat. Nah, ini harusnya A-nya besar ya, harusnya A besar. Januari, J-nya harusnya besar. J-nya seperti ini ya. J ya. Kemudian yang B, Pak Budi, P-nya harusnya besar. Jadi yang salah ini B. Pagi. Kemudian J, mahasiswa, P, R. Kemudian Anto nih. Nya besar ini ya. Dan yang D, makanan, M-nya harusnya besar. Jadi dibutuhkan setiap hari, benar. Kemudian kelinci, K-nya harusnya besar. Jalanku sehat dan lincah. F, makanan, M-nya besar. Kelinciku berupa wortel. Kemudian nomor 2, tuliskan kembali kalimat berikut menggunakan aturan huruf sambung dan huruf kapital yang tepat. Dan A ini Ibu Dedi harusnya D-nya besar. Ini juga. Kemudian yang B, Danu, harusnya D-nya besar. Beni dan Uden, U-nya harusnya besar. Kambing ya. Yang C harusnya besar karena apa? Awal kalimat. Dan Pak Tani, P-nya harusnya besar. Diberi makan rumput oleh Made. Nah, ini harusnya M-nya besar. D, ini K-nya besar, F-nya besar. Seperti itu ya, silakan ditulis di huruf sambung. Dan kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan teks berikut. Kemudian soalnya ini ya, tuliskan semua nama orang pada teks tersebut ya. Nama orang berarti ada Dedi, Beni, Omang, Jonas. Itu adalah nama orang. Kemudian B, tulisan kata yang mengandung huruf kapital yang terdapat pada teks tersebut. Tuliskan kata yang mengandung huruf kapital yang terdapat pada teks tersebut. Ya, silakan ditulis ini ya yang mengandung huruf kapital. Ini. Dan yang di sini kemudian semua yang menggunakan huruf kapital ini silakan ditulis. Nomor 4, bagaimana pengalamanmu di perpustakaan sekolah? Tuliskan pengalamanmu saat di perpustakaan sekolah dengan menggunakan huruf tegak bersambung di kertas bergaris. Nah, saya juga sudah buatkan tapi tidak huruf tegak bersambung ya, masih huruf seperti ini. Nah, silakan disalin ke huruf tegak bersambung. Kita lanjut lagi di halaman 136. Penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, bacalah cerita di bawah ini dengan saksama. Tuliskan kembali cerita berikut menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan juga penggunaan huruf kapitalnya. Kita lanjutkan. Nah, ini harusnya L-nya besar. Kemudian ini juga. Kemudian setiap hari S. Kemudian kandangnya, K-nya besar.
Dan ini A nya besar, L nya besar, Maret ini M nya besar, dan ini sebentar S nya yang besar ya. Itu semua yang menggunakan huruf kapital. Sekarang kita ke nomor 2. Susunlah kata-kata berikut dimulai dari kata dicetak tebal menjadi kalimat yang padu. Tuliskan menggunakan huruf tegak sambung dan huruf kapital dengan benar. Yang A ini harusnya ini nomor 1, Lani. Kemudian melihara. Yang 3, ayam. Kemudian 4, jantan. 5, 6, Pina. Seperti urutannya. Kemudian yang B, made, bulu berwarna putih, made kucing. Ini tidak bisa ya, karena huruf pertamanya made. Jawabannya soalnya yang keliru. Kemudian J, nah ini bisa, ini ikan. 1, 2, peliharaan. 3, komang. 4, diletakkan. 5, di dalam. 6, akuarium. 7. Urutannya seperti itu. Silahkan ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Baik, silakan langsung dibuka bukunya di halaman 123. Kita akan mengerjakan mulai dari nomor 1. Ini perintahnya, tuliskan jenis timbangan yang digunakan berdasarkan cerita berikut. Nomor 1. Ibu ingin membuat roti di rumah. Timbangan yang digunakan oleh ibu untuk menimbang bahan baku seperti tepung, terigu, dan gula pasir adalah, jawabannya adalah timbangan kue. Bisa dibaca ya tulisannya. Kemudian kita akan lanjut ke nomor 2. Paman membeli 3 kg daging ayam di pasar. Timbangan yang digunakan oleh pedagang adalah, jawabannya timbangan pasar. Ya, nomor 3, ayah membeli 1 karung beras di pasar. 1 karung beras beratnya 100 kilo. Timbangan yang digunakan adalah timbangan duduk. Yang nomor 4, Bibi berbelanja 3 kg sayur kol di swalayan. Timbangan yang biasa digunakan adalah timbangan digital. Jadi berikut penggunaannya ya. Kalau menimbang seperti kue,
satu ini menggunakan timbangan kue. Kedua, kalau di pasar yang digunakan adalah timbangan pasar. Dan kalau beratnya 100 kilo itu yang digunakan timbangan duduk ya, yang kita menimbang beban yang banyak atau yang berat. Kemudian nomor 4, kalau di swalayan menggunakan timbangan digital. Kemudian kita lanjut di halaman 128. Gambarlah dua cara mengukur benda-benda berikut menggunakan anak timbangan 1 kg dan 2 kg dengan benar di buku tugasmu. Baik, kita kerjakan. Saya akan kerjakan di sini. Untuk nomor 1, ini wortel dengan berat 4 kilo. Ya, 4 kilo. Cara yang pertama yaitu di sini adalah timbangan 2 kg. Banyak 2. Kemudian cara yang kedua adalah timbangan 1 kg sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian nomor 2, jagung dengan berat 3 kg. Cara yang pertama adalah 2 kilo ya, timbangan 2 kilo yang seperti ini, yang besar, dan 1 kilo. Dan cara yang kedua 1 kiloan 3 ya, kilo 1 kilo, ada 3. Nanti silahkan digambar seperti pada buku Pupena 2C di halaman 128 yang atas. Itu menggunakan anak timbangan. Jadi yang 1 kilo nanti silahkan anak timbangan ditulis 1 kilo, kemudian yang 2 kilo anak timbangan 2 kilo. Kemudian nomor 3, daging ayam dengan berat 6 kilo. Nah, ini saya katakan di sini ya. 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Ada 3 ya. 3 anak timbangan. Mau saya gambar bulat karena kalau menggambar yang anak timbangannya lumayan gitu ya. Kemudian yang 1 kilonya, kalau cara yang kedua 1 kilonya ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu cara mengerjakan. Kemudian kita lanjut ke halaman 129 ya, lanjutannya. Nomor 4, daging sapi dengan berat 7 kg. Nah, kalau 7 ini kita kerjakan di sini ya. 7 berarti 2, 1 ya. Ini anak timbangannya 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 6 tambah 1. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua 1 kg sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 kilo ya. 1 kilogram anak timbangan. Kemudian nomor 5, beras dengan berat 8 kilo. Yang pertama 2 kilo banyak berapa? 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nanti silahkan digambar seperti anak timbangan. Kemudian cara yang kedua adalah 1 kilo sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ini 1. Udah ya.
Baik, silakan adik-adik buka bukunya di halaman 125. Kita kerjakan, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Berilah tanda centang pada aturan yang ada di sekolah. Yang pertama, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Ini termasuk aturannya, kita centang di sini. Kemudian menggunting kuku secara rutin, juga aturan. Menggunakan seragam yang bersih dan rapi, kita centang. Bagi laki-laki, rambut harus pendek dan rapi, kita centang lagi. Tidak membeli jajanan di luar sekolah, kita centang lagi. Jadi ini semuanya aturan di sekolah. Kemudian nomor 2, kamu sedang bermain dengan teman di lapangan sekolah. Kamu melihat banyak sampah bekas makanan ringan di lapangan. Apa sebaiknya kamu lakukan? Jawabannya adalah memungut sampah, dan membuang di tempat sampah. Kemudian nomor 3, hari ini kamu mendapat giliran piket kelas. Pelajaran di sekolah dimulai pukul 7 pagi. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Kita tulis jawabannya di sini. Datang sebelum pukul 7 dan mengerjakan tugas piket. Jawabannya ya. Dan kita lanjutkan lagi di halaman 132. Perhatikan tindakan-tindakan siswa berikut. Manakah tindakan-tindakan tersebut yang sesuai atau S dan tidak sesuai atau TS dengan aturan di perpustakaan sekolah? Ini soalnya ada di halaman 133. Ya, nomor 1 ini mengobrol dengan suara keras di perpustakaan. Ini tidak sesuai ya. Kemudian manfaat atau kerugiannya, ini tentu rugi ya kalau ngobrol, karena di sini tidak sesuai. Kerugiannya mengganggu pengunjung yang lain. Ya, maksudnya pengunjung perpustakaan. Kemudian nomor 2, duduk tenang saat membaca buku. Sesuai ya. Dan manfaat atau kerugiannya, berarti ini manfaat. Manfaatnya adalah lebih mudah memahami isi buku yang dibaca. Yang nomor 3, mengembalikan buku sesuai dengan raknya. 7. Jawabannya lebih mudah saat mencari. Nomor 4, melapor kepada petugas perpustakaan jika ingin meminjam buku. Sesuai. Manfaatnya memudahkan
memudahkan pendataan buku. Kemudian nomor 5, terlambat mengembalikan buku. TS, merugikan orang lain yang akan meminjam buku. Jadi itu jawabannya ya. Baik, silakan dibuka bukunya di halaman 138. Kita akan langsung kerjakan yang nomor 1, muatan bahasa Indonesia. Kata yang tidak menggunakan huruf kapital adalah jawabannya C ini ya. Kita sambung. Untuk kata di awal kalimat dan di judul kalimat itu menggunakan huruf besar. Kemudian nomor 2, penggunaan huruf kapital yang tepat adalah A ya, Bayu, Udin. Ini huruf besar. Kalau ini yang salah ini. Kemudian yang C yang salah adalah ini, Bunga. Ini harusnya huruf kecil. Kemudian nomor selanjutnya, perhatikan teks berikut untuk jawab soal nomor 3 sampai 5. Nomor 3, kata yang seharusnya menggunakan huruf awal kapital adalah huruf Selasa ini ya. Ini S-nya harusnya besar. Kemudian perhatikan kalimat pertama. Mengapa kata kucing made menggunakan huruf awal kapital? Jelaskan. Karena awal kalimat dan nama orang ya. Awal kalimat itu huruf K. Kemudian nama orang adalah huruf M ya. Tuliskan kembali teks tersebut menggunakan huruf tegak bersambung dan huruf kapital yang terpena. Silahkan adik-adik dituliskan kembali di buku adik-adik dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Kemudian ke soal PPKN. Salah satu tata tertib di sekolah adalah jawabannya Ain ya, tidak terlambat datang ke sekolah. Kalau menghormati orang tua dan tidur malam tidak terlalu larut adalah aturan di rumah. Sekarang kita lanjutkan di halaman 139. Gambar berikut yang termasuk aturan di perpustakaan adalah ini ya, C. Kalau ini di sekolah. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Jika tata tertib dipatuhi oleh semua warga sekolah, maka kegiatan belajar akan berjalan nyaman ya. Nyaman dan tertib juga boleh. Tertib. Kemudian nomor 4, jika ada teman yang melanggar aturan di sekolah, kita sebaiknya menegurnya ya. Kemudian nomor 5, tuliskan 3 pengalamanmu mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Pertama, upacara bendera setiap hari Senin. Pengalaman ya. Kemudian nomor 2, memakai seragam sesuai aturan ya. Jadi aturannya misalnya Senin harus merah putih, Senin Selasa merah putih, Rabu batik, Kamis batik, Jumat Sabtu pramuka, misalnya seperti itu. Jadi intinya mematuhi seragam, memakai seragam sesuai aturan. Kemudian nomor 3, melakukan tugas piket. Kita lanjut ke soal muatan matematika. Yang nomor 1, jenis timbangan yang biasa digunakan di swalayan untuk menimbang buah adalah D ya, timbangan digital. Ini ini timbangan kue, dan yang B timbangan pasar. Kemudian nomor 2, anak timbangan yang tepat untuk mengukur benda di samping
Ini 5 kilo ya. Di sini tertulis 5 kilo. Nah, yang A ini 1 kilo tambah 2 kilo, 3 kilo tambah 2, 5 tambah 1, 6. Ini 6 kilo. Ya, 6. Kemudian yang B 1 tambah 2, 3, 4, 6, 7 kilo. Dan yang C 2 tambah 2, 4, 6, 8 kilo. Nah, padahal yang di sini 5 kilo. Jadi tidak ada jawabannya ya. Soalnya yang keliru. Kita lanjut lagi di halaman 140 ya. Nomor 3, jika pada proses penimbangan berat benda melebihi berat yang diinginkan, maka kita perlu mengurangi sedikit demi sedikit ya. Jadi kalau praktek menimbang beratnya melebihi dari yang diinginkan, maka dikurangi. Kemudian nomor 4, jika pada proses penimbangan berat benda kurang dari berat yang diinginkan, maka kita perlu menambah sedikit demi sedikit. Kemudian nomor 5, tuliskan berat benda sesuai gambar. Nah, di gambar ini menunjuk angka 4 ya, perhatikan di sini. Kemudian di sini ada 0,5 kg ya, setengah kilo. Nah, jadi berat benda yang sesuai adalah 400 gram ya, atau 0,4 ya, ini 0,4 ya, 0,4 kilogram. Kemudian kemudian yang B di sini tertulis 3 kilo ya, 2 kilo tambah 1 kilo. Jadi di sini jawabannya 3 kg. Dan kita lanjut ke muatan SPDP. Nomor 1, gerakan yang tepat sesuai gambar adalah ini gambar ini ya. Ini menirukan gerakan kelinci yang A. Dan yang nomor 2, gerakan mengepakkan tangan merupakan gerak meniru hewan, yaitu burung. Nomor 3, jumlah hitungan loncatan yang sesuai pada gambar di samping adalah 4 loncatan ya. Ini loncatannya 1, 2, 3, 4 ya. 4. Kemudian nomor 4, bagian tubuh yang paling aktif digerakkan pada gerak melompat kata adalah kaki. Kita ke soal terakhir. Tuliskan gerak hewan yang mudah ditiru oleh manusia, yaitu gerak burung mengepakkan sayap. Ini mudah. Baik, sampai di sini dulu pembahasan untuk latihan soal. Jangan lupa share dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.